Seorang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Willibrordus, seorang uskup dan pengaku iman. Willibrordus dilahirkan di Inggris pada tahun 658. Ia dididik selama bertahun-tahun di sebuah biara Irlandia. Sebagian besar hidupnya dilewatkan sebagai seorang misionaris di negeri-negeri yang sekarang adalah Jerman, Belanda, Luxembourg, dan Denmark. Telah lama ia memendam kerinduan mendalam untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya di negeri-negeri itu. Dengan dorongan Paus, Willibrordus menghantar banyak orang untuk menerima kekristenan. Raja Kaum Franken, Pepin, juga bekerja sama dengan Willibrordus. Seorang raja yang amat keras kepala mempersulit orang kudus kita ini. Dia adalah Rodbert, Raja Friesland. Suatu ketika, kapal misionaris dibawa ke sebuah pulau yang dianggap keramat bagi berhala kaum kafir Denmark dan Friesland. Tidak seorang pun diperbolehkan membunuh binatang apapun di sana. Mereka juga tidak diperbolehkan makan sayur maupun buah-buahan apapun yang tumbuh di sana. Pun tidak diperbolehkan mengambil air dari mata airnya terkecuali dalam keheningan. Guna membuktikan bahwa berhala mereka tidak ada, Willibrordus membunuh beberapa binatang buruan untuk dijadikan hidangan. Ia juga membaptis 3 orang di mata air di sana yang diucapkan dengan lantang. Aku membaptis engkau. Kaum kafir merasa yakin bahwa Willibrordus akan roboh dan tewas. Tentu saja, tak suatu pun terjadi. Kepada Raja Rodbert dikabarkan mengenai peristiwa ini dan Raja memerintahkan agar salah seorang dari antara orang-orang Kristen harus mati demi meredakan murka sang berhala. Jadi demikianlah, salah seorang dari mereka menjadi martir. Setelah Raja Rodbert wafat, Willibrordus dengan penuh semangat terus mempertobatkan banyak orang. Meski usia semakin menggerogotinya, tak ada suatu pun yang dapat menghentikan rasul kita ini. Ia masih seorang yang rupawan, penuh sukacita, bijaksana serta saleh. Ia penuh kasih sayang dan perhatian kepada sesama hingga akhir hayatnya. Uskup Willibrordus wafat pada tahun 739. Saudara-saudari, 7 permohonan dalam doa Bapa Kami. Roh Putra menyampaikan 7 permohonan dalam doa Bapa Kami. 3 yang pertama menyangkut penghormatan, pengudusan namanya, dan kedatangan kerajaannya, serta pemenuhan kehendaknya. 4 yang lain berkaitan dengan kepentingan kita, mohon rezeki, pengampunan dosa, pendampingan dalam perjuangan agar memperoleh kemenangan atas yang baik dari yang jahat. Permohonan pertama, dimuliakanlah namamu. Dimuliakanlah lazim diterjemahkan dengan dikuduskanlah namamu. Permohonan yang pertama ini diajarkan oleh Yesus dalam suasana keinginan, kerinduan, serta penantian di mana Allah dan manusia ikut terlibat. Permohonan ini langsung membenamkan kita ke dalam misteri kealahannya, ke dalam karya keselamatan umat manusia. Allah sebenarnya tidak bisa lebih dimuliakan lagi.
tidak bisa lebih dikuduskan lagi namanya, karena Allah sudah maha mulia dan maha kudus. Yang masih harus dikuduskan adalah ciptaannya, terutama kita manusia. Namanya dimuliakan oleh manusia. Kekudusan Allah adalah pusat misteri Allah yang kekal. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.